Halo Science Seekers, kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah respons dari banyaknya yang nge-DM masuk ke message. Dan saya sekali lagi nggak ngerti dari mana kalian dapat nomor pribadi saya. Saya udah ganti, bahkan nggak ganti, saya udah nambah nomor sampai 3 nomor, tetap ketahuan. Bang, Mas, Om, Opung, nih kalau Opung pasti fansnya tak kasat mata. Tolong liatin dong ini Stefan William sama Natasha Wilona kok mesra banget di SCTV Award. Jadi kemesraannya nih sampai saya lihat sampai seperti ini. Nah, ini mereka menyanyikan lagu. Nah, itu judulnya, Cukup Dikenang Saja. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Emang pernikahannya Stefan William yang sudah berjalan 1 tahun ini nggak cukup membuat happy sampai akhirnya terjadi? Oke, saya langsung akan bacakan dari kartu ini untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Yang pertama, The Emperor. Artinya ada ketegasan. Ketegasan untuk bilang iya dan tidak. Ketegasan untuk memilih mengatakan sesuatu, dan kalaupun itu dikatakan, apa yang dikatakan perlu dikatakan, kalau tidak dikatakan tidak, dan memilih sikap. Seorang raja duduk di singgasananya karena ketegasan sikapnya, bukan karena menjadi raja terus kemudian harus tegas, walaupun iya. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya sudah ada ketegasan sikap. Memang mereka sesungguhnya berakting. Jadi nggak ada perasaan apapun selain profesional. Jadi sekali lagi yang kalian lihat itu adalah kepiawaian mereka. Yang mereka ini seorang aktor dan aktris yang baik untuk menunjukkan peran mereka. Dan di SCTV Award ini, meskipun itu nggak dalam adegan sinetron, tapi kan ceritanya di sinetron bandnya itu terus kemudian menyanyikan lagu itu tadi dan ketemu. Jadi ya kalau saya bilang ini sudah ada ketegasan sikap, nggak ada namanya terus kemudian CLBK atau apapun. Oke bang, tapi kan ini cuma 1 kartu, dan kalau dilihat dari tatapan matanya semuanya, yuk kita lihat sekali lagi. Sebenarnya udah move on mereka berdua ini. Stefan udah nggak akan mengingat-ingat lagi, ya kalau ingat cuma kenangan baik dan manis, it's okay. Wilona pun sudah melalui beberapa cinta lagi setelah itu, walaupun gagal maning, dan saya lihat di sini mereka berdua sudah masuk ke fase berikutnya, sudah meninggalkan. Kalaupun ternyata ini digabungin lagi, ya ternyata mereka memang ya, hubungannya profesional. Dan kalau kalian menanyakan ngomong-ngomong masalah fase, saya kalau nggak salah dengar sinetronnya udah selesai ya, atau sedang break atau apa, yang mungkin juga ini disebabkan karena salah satunya udah nikah. Jadi nggak bisa dipasang-pasangin lagi sehingga orang ini jadi less believing kalau mereka berdua ini barengan. Kalau kamu semua kan pengennya mereka berdua ini beneran di layar kaca, beneran di dunia nyata. Nah, kalau saya sih pengennya nanti sinetronnya Rizky Bilar sama Lesti aja biar beneran. Tapi kalau saya lihat mereka berdua ini memang ya hubungannya cuma di situ saja gitu loh. Ya makanya itu judulnya kan itu tadi. The World juga menunjukkan bahwa yang terjadi kemarin sudah terlewat dan ia nggak akan kejadian lagi karena salah satunya sudah dalam ikatan suci, dimana saat mereka menikah mereka bilang bahwa till death do us part, sampai mati memisahkan. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya.
Dan mereka memang sekali lagi The Magician, dimana ini kartu ini memiliki banyak sekali lambang, dan lambangnya ini, keempat lambangnya ada semua di situ. Nah, buat kalian semua yang masih beranggapan peramal ngomong semau mereka, ngomong juga silahkan aja sepengennya ngomong, kok berubah-ubah dan sebagainya. Kalian coba lihat deh, kartu ini apa? Coba kalian googling, karena kartu ini artinya universal. Jadi saya ngomong apa artinya pasti itu. The Magician adalah seseorang yang bisa membuat satu kondisi menjadi seperti apa yang dia inginkan, regardless of the situation dan apapun yang ada di depannya. Mereka berdua ini mau dihadapkan sama mantan pacar, mau dihadapkan sama pacarnya atau apapun, mereka akan tetap profesional. Saya lihat ini adalah mengapa mereka dan mereka lagi yang selalu membintangi sinetron di grup-grup SCTV dan Indosiar ini tadi. Jadi nggak usah diragukan lagi. Mereka ini sedang memainkan perannya. Jadi kalian nggak usah terlalu baper kalau terus hubungan ini kemudian, oh berarti ini pelakor dong, ngerebut. Nggak ada seperti itu. Dan tenang aja, Stefan juga pria yang setia. Dia akan tetap setia dengan istrinya dan dengan anaknya, apalagi pernikahannya baru setahun. Ulang tahun pernikahannya baru 20 hari yang lalu, 10 November. Dan mereka ini memang harus melakukan itu karena tuntutan peran dan disuruh oleh produsernya, kontraknya, manajernya. Sehingga kalau mereka nanti berpasangan lagi atau apapun, stop untuk kalian semua ketakutan, terus berpikir nanti ini seperti apa dan bagaimana. Nah, ini yang harus benar-benar diingatkan berulang kali. Apa yang terjadi di layar kaca, ya terjadi di layar kaca. Kalaupun ternyata sudah punya hubungan, saya pikir orang-orang ini adalah orang-orang dengan penuh integritas, nggak akan juga resikokan karirnya. Kalau ternyata nanti ketahuan CLBK beneran terus ninggalin istrinya, karirnya pasti akan kandas. Saya lihat ini yang terjadi dan hubungannya masih akan terus kok. Stefan William akan happy at least sampai mereka nanti dewasa dan tua, dan saya nggak lihat ada satu hal yang negatif di sini. Sedangkan si Natasha Wilona kayaknya juga masih akan terus menjomblo, belum akan meresmikan hubungannya dengan siapapun, karena seperti kalian tahu, saya masih melihat Farrell ini selalu dibanding-bandingkan dengan semua pria yang akan datang ke pelukan Wilona. Nah, berikutnya lagi dipertegas dengan kartu Four of Swords. Orang ini tuh akhirnya harus istirahat. Bahkan gambar tomb atau makam ini tuh menunjukkan satu keadaan di mana dia harus istirahat. Pedang-pedang yang ada itu digantung, dan dia sengaja mengambil satu pedang untuk diletakkan di sebelahnya, dan terus kemudian pedang itu tadi tidak dipergunakan dulu. Nah, artinya dalam waktu yang agak lama, at least sampai tahun depan, belum ada titik terang ini untuk Cece Willow ini. Jadi kayaknya masih jomblo, belum ketemu lagi. Kalaupun dengan yang saat ini kayaknya masih temen deh atau sahabatan, belum melangkah ke yang lebih jauh. Kalaupun iya, yang mau diresmikan aja biar kita semua nggak penasaran. Dan saya masih selalu melihat bahwa sebenarnya Wilona ini masih menjadi seorang yang fokus di karir, karena nggak ada orang yang punya image seperti dia. Kalau cewek itu kayak kalau dia di film atau sinetron itu cewek baik-baik, nggak akan neko-neko, orangnya selalu pemaaf, baik. Kalian lihat juga apa yang saya lihat. Dan memang saat ini karena sosok itu belum ada yang menggantikan, dia masih fokus kepada seni peran ini. Melihat ini tadi juga, dia nggak mau menyia-nyiakan dan ingin mengasah semuanya lebih dalam lagi. Dan nanti kita akan lihat Natasha Wilona akan ada di sinetron berikutnya, maybe di akhir tahun atau di awal tahun. Tapi kayaknya akhir tahun ini dia akan sibuk untuk perayaan Natal. Saya lihat fokus masih di situ. Memang nanti yang sekarang ini seperti apa? Kalau yang saya bilang yang sekarang ini hubungannya nggak akan seperti yang diinginkan. Saya sih pengennya mereka menikah, tapi kayaknya kok enggak ya. Jadi ini akan jadi hubungan yang stop di pertemanan, nggak akan sampai ke pernikahan, dan sepertinya memang nanti menikahnya bukan dengan orang yang sekarang ini. Ini yang saya lihat, dan saya percaya bahwa saat ini pun masih ada beberapa hal yang masih nyangkut di hatinya, belum terlalu cocok. Nah,
balik lagi, kayaknya memang masa lalu, dan masa lalu ini masih terus mengikuti kemanapun Winona pergi. Bayangan itu nggak pernah hilang, bau parfumnya seakan masih baru disemprotkan. Rasanya masih kayak hangat tangannya itu memegang tangan si mantan ini tadi. Dan ini semua sepertinya nggak akan selesai sebelum dia akan menikah dengan siapapun pria penggantinya. Yang saya kok lihat nggak akan tiba, nggak akan datang. Nah, kalaupun ada yang akan datang kembali, ya mau nggak mau ini pasti akan menjadi si Mas Verrell Bramasta. Entah kenapa saya selalu berpikir seperti itu. Saya nggak dibayar Verrell. Nggak ada orang yang membayar saya atau saya endorser untuk sinetronnya dia, enggak. Tapi saya lihat kayaknya memang ya, toh gara-gara saya baper ya lihat video klipnya yang bareng waktu mereka menjadi tua sama-sama itu. Cuma dia memang, masa kalian juga nggak lihat sih kecocokan di antara kedua orang ini. Dan lagi kayak, nah jadi ini karena keputus, saya tutup closingnya sekarang. Jadi kalau sekali lagi saya jelaskan bahwa nggak ada namanya pelakor. Mereka itu benar-benar profesional, dan Selin boleh tenang karena nggak akan ada. Tapi ya saya bilang itu tadi, semoga memang ternyata kalau mereka dijodohkan bersama, dan semoga bukan agama penghalangnya, mereka akan bersama. Dan untuk yang lain-lain yang itu adanya di masa lalu, sesuatu yang nggak bisa kita lupakan, ya kembali lagi saat itu mengingatkan kita, sama seperti judul lagunya, cukup dikenang saja. Terima kasih sudah nonton ini, terima kasih sudah nonton live saya. Semoga saya bisa selalu memberikan sesuatu yang kalian cari. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Denny Darko, pamit, sampai jumpa.